dirinya sebagai pencipta. Jadi Tuhan itu pasti ada. Orang Kristen meyakini adanya Tuhan. Orang Hindu, ateis pun, begitu juga umat Islam. Maka Tuhan itu pasti entitas tunggal yang absolut, mutlak, tidak terbatas. Itu dulu. Jadi Tuhan itu adalah yang tunggal, yang absolut. Tuhan yang tidak pernah terjangkau oleh relativitas akal atas segala kehendaknya. Maksudnya, wujud yang tak pernah mampu ditatap oleh panca indera manusia yang ada di bumi ini. Itu tidak bisa kemudian. Nah, kemudian Tuhan ini, Tuhannya Kristen, Tuhannya umat Islam, kemudian menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Dia hadir. Jadi Tuhan Anda dan Tuhan saya itu menciptakan kemudian dua alam sebagai wujud bukti kalau Tuhan kita itu hadir. Apa itu? Ciptaan pertama adalah alam raya, tempat bertebarannya gugusan-gugusan bintang. Dan ciptaan yang kedua adalah tubuh kita manusia sebagai sejumput alam kecil, sebagai eksistensi keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan Anda dan menciptakan saya, menyatakan kehadirannya melalui dua alam, yaitu alam yang luas, alam jagat raya ini, dan alam kecil, yaitu tubuh kita sebagai umat manusia. Itulah kemudian bukti eksistensi keberadaan Tuhan bagi orang yang berakal. Jadi Tuhan tidak perlu datang menjadi makhluk. Tuhan tidak perlu nusul ke bumi menjadi manusia, menjadi ayam, menjadi kodok, menjadi apapun itu. Sebab Tuhan sudah memberikan sinyal keberadaannya, kemahahadirannya. Alam semesta ini bukti bahwa Tuhan itu hadir. Tubuh kita ini bukti bahwa Tuhan itu hadir. Jadi orang yang berakal, cukup alam semesta ini dan juga tubuhnya, dirinya sebagai cerminan bahwa Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu ada, tidak perlu dicari. Karena dengan adanya kita bukti adanya Tuhan. Adanya alam semesta bukti adanya Tuhan. Jadi apa yang jadi permasalahan sekarang? Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah kita, makhluk manusia, tidak bisa melihat Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan ini? Dengan cara ibadah. Kristen sudah bertuhan, Islam juga sudah bertuhan. Tapi ada yang bertuhankan kepada yang bukan pencipta, tapi bertuhankan kepada ciptaan. Dikarenakan apa? Karena pingin kali melihat Tuhannya, pingin kali melihat eksistensi Tuhannya dalam bentuk makhluk. Makanya lahirlah Kristen, lahirlah Yesus sebagai sembahannya. Kristen tidak mampu bertahan untuk menjadikan akal itu sebagai filter pondasi awal untuk bertuhan. Kristen maunya mata juga harus ikut berperan. Oh, mata harus dipuaskan, Tuhan kita harus datang, nggak boleh tidak. Kuping harus dipuaskan, Tuhan kita harus terdengar suaranya. Tidak bisa tidak. Padahal bukan begitu konsep Tuhan. Tuhan entitas tunggal yang absolut. Pada ufuk yang berbeda, manusia sebagai ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu yang sering saya katakan. Oleh karena itu kemudian hanya orang yang berakal sehat yang kemudian bisa sampai kepada hakikat bertuhan yang sesungguhnya. Silakan Bang, mungkin masih ada. Baik, terima kasih Bang atas penjelasannya. Iya. Mungkin memang dari penjelasan Abang bisa saya pahami juga Bang, artinya masuk sih dalam pemahaman saya. Tapi yang saya maksud di sini, maksudnya gini, saya tidak ada membeda-bedakan, artinya jadi perdebatan semua, artinya semua punya kepercayaan masing-masing. Toh itu harus kita juga dari perilaku kita Bang, ya kan. Terus yang mau saya sampaikan gini satu Bang, artinya kita punya Tuhan dan pencipta yang berbeda-beda. Andailah memang itu benar, tetapi yang ini saya minta ini ya Bang, solusi Bang ya, artinya jangan di inilah, jangan langsung silakan. Ya. Iya, silakan. Ya, artinya ini kan kita belajar juga nih. Iya Bang, sama-sama. Iya. Ternyata dalam menurut saya kan gini tadi tuh Bang,
pertanyaan saya itu arahnya gini. Kalau saya bilang arti Tuhan yang sebenarnya itu kan kebenaran, Bang. Artinya kebenaran itu. Jadi kalau saya pun bicara sama kawan-kawan saya yang agama Muslim, Bang, saya bilang, kalau dia misalnya bilang Tuhannya siapa, itu kebenaran gitu. Jadi dia nggak bisa membantah itu, Bang. Jadi yang lain pun seperti itu, yang lain pun seperti itu. Artinya apa? Berarti Tuhan itu hadir untuk kita. Artinya kalau kita berbuat yang benar, antara gitulah, Bang. Mungkin dari jawaban Abang tadi pun saya juga bisa pahami juga. Mungkin itu aja, Bang, yang mau saya sampaikan, Bang. Terima kasih, Bang, ya. Iya. Jadi kalau bagi kami umat Islam itu untuk menyikapi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kami umat Islam. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku sama dia melihat Bapa. Bapa dalam arti kata Tuhan. Kenapa demikian adanya? Karena ada yang noise. Bagusnya di mute dulu. Kenapa demikian adanya? Karena manusia itu bukan milik manusia itu sendiri. Tangan yang ada pada diri manusia bukan milik manusia itu. Jantung bahkan yang ada pada diri manusia bukan milik manusia itu. Bahkan kepala nih, bahkan mulut yang sedang bercerita ini bukan milik manusia yang sedang bercerita itu. Semua adalah milik Allah. Makanya dikatakan dalam konsep entitas alam raya, Tuhan tanamkan dalam wujud manusia. Besarnya alam semesta ini cukup diwujudkan oleh eksistensi manusia. Alam kecil kita sebagai manusia menunjukkan segala yang hadir. Kemudian Allah, pencipta alam semesta, meringkas keagungan ciptaannya berupa alam dalam tubuh kita sebagai manusia. Maka Yesus berkata, siapa yang melihat aku sama seperti melihat Tuhan. Kenapa demikian? Karena aku ciptaannya. Tuhan yang membuat aku seperti ini. Suaraku dari Tuhan, mataku dari Tuhan, tanganku dari Tuhan, kakiku dari Tuhan. Tak ada punyaku, semua milik Tuhan. Maka Allah memperlihatkan wujud eksistensi keberadaannya, kehadirannya melalui alam kecil, yaitu manusia. Melalui Yesus, melalui kita. Yesus itu adalah ringkasan keindahan ciptaan Tuhan. Kita ini adalah ringkasan keagungan ciptaan Tuhan. Maka siapa yang ingin melihat Tuhan, lihat dirinya. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan sungguh aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhanmu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri kepada dirimu. Jadi kita kepada urat leher kita itu masih ada perantara. Tuhan kita lebih dekat daripada kita kepada urat leher. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Adakah di antara kita yang tahu seperti apa modelnya urat leher kita? Padahal kita adalah kita. Urat leher kita adalah urat leher kita. Tapi kita tidak tahu berapa panjangnya, bagaimana bentuknya, terbuat dari struktur apa saja, item-item apa saja yang membuatnya berfungsi. Itu melekat pada diri kita, tapi kita tidak tahu. Mulut ini seperti apa cara kerjanya? Mulut ini operasional kayak mana? Hubungannya dengan otak, hubungannya dengan kuping, hubungannya dengan mata. Kita tahu? Tidak. Maka siapa yang tahu itu semua? Dialah Tuhan yang menciptakan itu, dan dia lebih dekat dari kita kepada diri kita. Subhanallah. Makanya umat Islam itu tidak pernah kemudian mencari Tuhan yang berbentuk makhluk. Karena Tuhan itu sudah menggambarkan eksistensi kehadirannya pada diri setiap manusia. Yesus pun mengatakan itu. Aku berbicara bukan dari diriku sendiri. Aku berkata, aku berbuat bukan dari diriku. Bahkan kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri. Bukti Yesus bukan Tuhan. Dia hanya representasi daripada Tuhan itu sendiri. Kita ini hanya perwujudan daripada Tuhan itu sendiri dalam bentuk cahaya. Jadi keberadaan Tuhan dilihat dari alam jagat raya yang besar ini. Simpul dari alam jagat raya yang besar ini, itu diwujudkan dalam eksistensi rupa manusia.
Jadi kita ini adalah cerminan dari alam jagat raya yang luas. Dan dua alam ini cerminan kemahahadiran Tuhan. Makanya kenapa Yesus bisa jalan di atas air? Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus bisa melakukan mukjizat? Karena dia bersatu dengan Tuhan. Inni ma'akum. Orang-orang saleh, orang-orang yang eksis di dalam ibadah, ahli zikir, itu bersatu dengan Tuhan. Maka muncul mujizat-mujizat yang luar biasa terhadap mereka. Orang-orang awam yang bukan nabi disebut karamah. Mereka bisa berjalan di atas air. Kenapa? Dia bersatu dengan Tuhan yang menciptakan. Apa yang tidak bisa ia lakukan? Makanya Yesus mengatakan, apa yang ku minta kepada Tuhanku, kepada Bapa, itu yang akan dia lakukan. Jangan kau sangka aku tidak mampu berdoa kepada Bapa untuk mendatangkan malaikat-malaikat untuk membantuku, kata Yesus. Tidak, sesungguhnya Bapakku melakukan apa yang aku minta kepadanya. Ibrani 5 nomor 7. Apapun dia minta, pasti akan dikabulkan. Kenapa? Dia bersatu dengan Tuhan. Jadi Tuhan Anda dan Tuhan saya itu sama. Cuman ada di antara kita yang melantik ciptaan Tuhan, kita tuhankan. Kita anggap dia ada reinkarnasi Tuhan. Kita anggap dia adalah teofani Tuhan. Padahal sesungguhnya justru dengan adanya Yesus, adanya Nabi Musa, adanya Nabi Daud, adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang ngaku-ngaku sebagai agama wahyu, agama samawi, harusnya kita menanggalkan iman menyembah kepada nabi, kepada rasul, kepada utusan, tapi menyembah kepada entitas tunggal yang absolut yang diajarkan oleh para nabi, yang oleh para rasul. Seperti Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah loh, tapi melihat aku sama seperti melihat Bapa. Maksudnya apa ini? Itulah yang tadi. Pada ufuk yang berbeda, manusia sebagai ciptaan Allah, Tuhan, menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan itu sendiri tentunya terbebas dari relativitas sifat waktu dan juga ruang. Jadi kalau Yesus hanya makhluk, Siddhartha Gautama hanya makhluk, Musa hanya makhluk, tapi mereka diberikan kemudian kelebihan-kelebihan. Coba kita sedikit menerawang kisah para rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia kemudian sebagai perantara bagi Tuhan dan manusia. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, Tuhan, melalui Yesus, seperti yang kalian ketahui. Kisah para rasul 2 nomor 22. Itu dalil. Jadi celakalah orang yang mempertuhankan utusan Tuhan. Makanya dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus harus kita akui sebagai manusia, karena dia datang sebagai manusia. Adapun embel-embel, oh dia kan datang berinkarnasi mengambil tubuh manusia sebab dia ingin menyelamatkan manusia, itu konsep doktrin. Berarti kita menanggalkan akal, menanggalkan dalil wahyu. Kita hanya masuk ke ranah doktrin. Sedangkan agama yang betul tidak boleh doktrin, karena doktrin itu ada aliran kepercayaan. Yang betul adalah wahyu dari ilahi. Kata Yesus nih, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Ini sudah Yesus yang bersaksi, masa kita mau sangkali? Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang Bapa serahkan kepadaku, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Artinya terimalah aku sebagai Mesiasmu, wahai Bani Israel. Apa yang aku lakukan? Bangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Semua itu sudah nyata di hadapan kalian. Dan pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Terimalah aku sebagai Mesias. Tapi Yahudi tetap saja menolak. Pergilah dia,
terangkat ke atas Tuhannya, diangkat oleh Tuhannya. Muncul kemudian makar yang dibuat oleh ahli Taurat orang Farisi. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah berhasil menganiaya, hampir-hampir saja dibunuhnya, tidak selesai. Mereka membuat propaganda, menjual Yesus ke orang-orang Roma dan mengatakan, "Hai orang Roma, kamu mimpi dan kamu rindu kepada dewamu. Dewamu telah datang di tengah-tengah kami, mati dan bangkit pada hari ketiga. Namanya Yesus. Sembahlah dia." Itulah yang terjadi. Maka kekuatan kekaisaran Romawi menanggalkan konsep dewa-dewa, menghancurkan patung Horus, menghancurkan patung Hercules, hancur sehancur-hancurnya. Lalu wajah mereka ganti dengan Yesus. Terjuallah Yesus ini sampai ke negeri kita. Camkan baik-baik saudara-saudaraku, Muslim maupun Kristen. Tak ada satupun anak dari Yakub alaihissalam yang memijakkan kaki di atas tanah bumi pertiwi ini mengajarkan kekristenan. Tak ada. Semua bule, semua barat. Kalau bukan Portugis, Belanda. Kalau bukan Belanda, Inggris. Tak ada Bani Yakub yang datang ke sini ngajarin tentang kekristenan. Itu tak ada. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Bahwa Tuhan ketika kita bahas, Tuhan itu cukup bercermin, cukup menatap jari-jari bagi orang yang berakal. Dia akan sampai kepada eksistensi ketuhanan itu sendiri. Mohon maaf kepanjangan, silakan. Baik Bang, terima kasih Bang atas penjelasannya Bang. Sama-sama. Saya ada yang saya tangkap tadi dari pembahasan Abang, artinya ada saya yang tertarik di situ, artinya berarti kita itu adalah cerminan dari Tuhan kita masing-masing Bang. Jadi artinya di saat kita berbuat kebaikan ataupun itu saling mengasihi di antara kita, mungkin itulah arti Tuhan kita yang sebenarnya. Terima kasih Bang. Selamat sore. Sore. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau masih ada pertanyaan, silakan. Masih ada pertanyaan Bang Boy? Sudah cukup Bang, sudah cukup. Terima kasih Bang, terima kasih. Tapi Bang Boy perlu paham, Tuhannya Kristen itu, sembahannya Kristen itu beda dengan sembahannya umat Islam. Itu Anda harus paham itu. Itu paham Bang. Ya udah Bang, udah paham Bang, udah paham. Saya tadi cuman ini aja Bang, artinya menurut saya itu artinya kalau Tuhan saya itu pun kebenaran, ya Tuhan yang agama yang lain pun artinya kebenaran juga Bang, bagi yang menyembahnya gitu. Terima kasih Bang. Oh, harus diluruskan ini Bang. Masing-masing mengklaim Tuhannya benar. Silakan Bang. Iya, Tuhan itu tadi di awal saya mengatakan entitas tunggal. Tuhan itu wajib satu, tunggal. Nggak boleh bagi dua, nggak boleh bagi empat, nggak boleh bagi tiga, nggak boleh punya kelemahan, tidak boleh. Tuhan itu mutlak, absolut, harus betul, tidak bisa tidak. Tuhan tidak bisa kemudian memiliki kekurangan, karena alam semesta ini harus ada yang jaga. Nggak boleh, tidak boleh alam semesta ini tidak ada yang jaga. Sama seperti diri kita ini. Host, Sat, ini HP-mu kenapa, Sat? Sat? Lanjut, kedengaran. Iya, jeda ini HP-nya hostnya. Iya, dia ini. Sat? Hostnya ada jeda. Satli, tunggu ya. Jeda, satlinya jeda. Sat, tunggu. Mungkin Rek apa? Sambil menunggu ada yang masuk naik. Siapa nih? Silakan yang mau bicara. Open mic. Reva Setiawan, silakan. Atau Alvin Hesi, silakan. Ayo yang naik ngomong, ayo. Saudara-saudara, ayo. Ayo. Kok pada diam? Astagfirullahaladzim. Kone itu apa? Ini gimana ini ceritanya ya? Kenapa? Dia keluar dari
YouTube. Enggak, bukan. Dari Komal, tapi masih bagus kok. Hah? Kok bisa? Masih Gurunda. Tuh, udah masuk lagi tuh, udah aman. Masuk lagi? Ya, Oke, baik. saya besarin dulu Bang Juma dulu. Iya, sampai di mana tadi kita? Apa namanya? Tuhan itu kok beda-beda Tuhan gitu itu loh. Esa. Enggak bisa, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu, enggak bisa beda-beda. Kecuali ajaran dewa-dewa. Tuhan itu satu. Makanya saya katakan Tuhan Anda dan Tuhan saya adalah sama. Hanya ada di antara kita yang kemudian yang menuhankan manusia, yaitu utusan. Apa upahnya? Baca Matius 7. Itu upahnya itu. Diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Akal kita ini sudah cukup untuk menghantarkan kita kepada ketuhanan. Tidak mesti lagi kita membuat Tuhan-Tuhanan yang lain. Tidak perlu lagi kita mengangkat kemudian Tuhan baru. Karena Tuhan itu sudah cukup. Apa bukti adanya Tuhan pada diri manusia sebagai wujud kemahahadiran Tuhan itu sendiri? Segenap gerak rasionalitas akal budi, estetika budi yang ada pada diri kita, yang merasa, yang bergerak, itu adalah satu entitas utama yang ada pada diri manusia. Apa itu? Roh. Roh ini menjadi substansi imateri yang berada di luar jangkauan dan tangkapan rasionalitas yang berbalut daging. Ini roh. Ruh yang kita punya ini. Jadi ruh yang bersemayam di dalam tubuh kita ini bukan sebuah entitas yang terikat oleh tubuh, bukan juga sebuah entitas yang rasionalitas akal, bukan. Ruh itu berbeda dengan akal, beda. Ruh berbeda dengan jasad, itu beda. Ruh ini dapat melepaskan diri kapan saja dari tubuh yang mengikatnya. Kapan saja. Apabila ruh sudah berkehendak kembali pada yang empunya, selesai perkara. Tak ada lagi harapan untuk kemudian kita ini memanifestasikan apa yang kita mau. Kehendak sudah hilang, rasa sudah hilang, apalagi karya tidak ada lagi, apalagi berkata tak ada lagi. Kenapa? Karena unsur daripada cahaya ilahi itu sudah pergi meninggalkan sang jasad. Unsur cahaya ilahi itu sudah meninggalkan kediamannya sejak ia dilahirkan, bahkan sejak ia dalam rahim. Ruh sudah pergi. Ruh ini adalah cahaya tentang adanya Tuhan. Jadi sangat-sangat naif ketika masih ada orang yang menyembah selain daripada Tuhan, padahal Tuhan sudah menitipkan simbol keberadaannya, simbol kehadirannya berupa roh, titisan roh pada diri kita. Ruh atau penggerak eksistensi yang ada pada Tuhan itu dititipkan pada jasad yang tak ada apa-apanya ini. Sehingga orang yang berakal mengetahui, orang yang berfikir sampai kepada menelaah keberadaan Tuhan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tuhan kemudian menitipkan akal untuk mendeteksi keberadaannya. Jadi kebesaran Tuhan dalam diri kita sebagai manusia yang menjadikan kemudian manusia itu menyandang predikat makhluk ciptaan, itu kemudian dijadikan sebagai pemimpin yang mengatur kemudian alam semesta ini dengan adanya akal yang bekerja sama dengan roh. Maka apa yang ada pada diri manusia bergerak secara berurutan dan teratur dikarenakan adanya akal. Akal hilang, roh hilang. Maka tinggallah kemudian jasad ini tak ada daya sama sekali. Maka dia kembali kepada tanah. Seperti Tuhan atau sembahan-sembahan lain. Maka hanya yang eksis kemudian adalah Allah sang pemilik. Tak ada lagi yang lain. Maka kesimpulan saya begini.
kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang betul yang disembah oleh umat Islam, kebesarannya kemudian itu nyata di hadapan bagi orang-orang yang berakal. Apa itu? Kebesaran Tuhan berupa roh yang Allah tanamkan dalam jasad kita, yang dengan roh itu kemudian kita menjadi manusia dengan segala rasa yang kita punya, dengan segala cita yang kita bisa, dengan segala kehendak yang kita mau. Itulah dia roh yang Tuhan titipkan pada diri manusia, sehingga manusia itu maha berkehendak. Coba, ketika kemudian rohnya bom-bom dicabut dari jasadnya, bom-bom masih bisa berceloteh, bom-bom masih bisa bergerak, bom-bom masih bisa menjulurkan lidah, bom-bom masih bisa kemudian menghujat Allah, bom-bom masih bisa kemudian menista Nabi Muhammad. Ketika unsur keilahian dicabut daripadanya, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena ruh yang ada pada diri bom-bom itu adalah penggerak eksistensi manusia. Roh ini adalah substansi terdalam yang menggerakkan segenap daya, karena roh ini adalah energi